Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru hebat, terima kasih sudah bersedia hadir di acara diseminasi budaya positif. Saya di sini sudah dibilang bukan menggurui, tetapi sama-sama mari kita belajar untuk menciptakan hal positif di lingkungan sekolah. Kita langsung saja ya. Nah, ini ada budaya positif. Apa sih budaya positif? Ya. Mengapa budaya positif itu harus ada di sekolah dan merasa penting hadir budaya positif tersebut? Yuk kita simak. Nah, kita pahami terlebih dahulu apa itu namanya budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai dan keyakinan, juga kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Ini salah satu contoh di sekolah kita. Misal kita membiasakan budaya 5S. Senyum, 5S, 5S itu apa? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah itu, kita itu diantaranya sudah ada seperti itu. Kemudian pembiasaan sholat duha berjamaah, sholat duhur berjamaah, olahraga setiap hari Sabtu, dan kesehatan atau bimbingan-bimbingan lain terhadap murid, baik itu dari keagamaan, ekstrakurikuler dan lain, itu adalah bentuk contoh dari sebagian budaya positif yang ada di sekolah kita. Kita lanjut. Maaf. Nah, yang harus kita lakukan untuk terciptanya budaya positif adalah kita harus berpihak kepada murid. Bagaimana sih caranya berpihak kepada murid? Nah, kita sebagai pendidik harus memperhatikan kebutuhan mereka serta membantu mereka dalam mencapai potensi terbaiknya. Nah, ini kita di sini akan mempelajari konsep inti dari budaya positif. Di antaranya satu, perubahan paradigma belajar. 2, disiplin positif. 3, motivasi perilaku manusia. 4, hukuman, konsekuensi dan restitusi. 5, keyakinan kelas. 6, kebutuhan dasar manusia. 7, posisi kontrol, dan 8, segitiga restitusi. Nanti kita kupas satu persatu. Bapak Ibu siap? Siap. Sudah ngantuk ya? Hawa-hawa tengah hari, perut sudah diisi, jadi pasti ngantuk. Kita bahas yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, ada hakikat pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah menuntut siswa sesuai kodratnya agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kita lihat ilustrasi pada gambar di sini. Ibu bapak lihat apa di sana? Ada padi, ada jagung, ada pisang, ada tomat. Kita ibaratkan seperti ini. Ibu bapak menanam padi. Bisa tidak kira-kira tumbuh menjadi jagung? Tidak. Tentunya tidak. Begitupun ketika kita menanam jeruk, toh sama-sama buah, ya tetap tidak akan keluar menjadi pisang. Itu adalah
ilustrasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalau kita ibaratkan di sekolah ya jadi pendidik itu ibaratnya sebagai seorang petani. Kita itu adalah petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanaman itu tumbuh subur. Petani hanya memastikan bahwa tanah itu subur, tempatnya bagus, dan memang cocok kita tanam, baik itu padi atau benih apa yang kita punya. Gitu. Kita lanjut. Nah, karena kita di sekolah dan kita diibaratkan tadi menjadi sebagai seorang petani dan kita adalah guru, tempatnya di sekolah, maka sekolah diibaratkan sebagai tempat atau tanah untuk bercocok tanam. Gitu. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah itu menjadi lingkungan yang menyenangkan, terus menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid akan tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid tadinya tidak mau sekolah, senang datang ke sekolah. Bukan malah sebaliknya, takut, malas sekolah karena A, B, C, D. Nah itu jangan sampai seperti itu. Justru yang diharapkan, anak tadinya malas sekolah tapi jadi senang sekolah. Berarti kan di sekolahnya harus ada apa yang membuat mereka senang. Begitu. Kita lanjut. Nah, selama seseorang merasakan tekanan, misalkan murid merasakan ada suatu tekanan dari lingkungan sekolahnya, maka proses pembelajaran pun akan sulit terwujud, sulit terjadi. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif. Nah itu, kita baru mulai Ibu Bapak ya. Lingkungan positif sudah panjang lebar dari tadi, tapi baru mulai lingkungan positif. Kalau kita simpulkan dari ilustrasi yang tadi, nah siswa itu diibaratkan buliran-buliran benih. Itu benih jagung, benih apalah, apapun benih. Dia adalah benih, artinya telah membawa kodratnya masing-masing. Kemudian siswa bukanlah tabula rasa. Kalau zaman dulu makan diibaratkan siswa itu bagaikan ibarat kertas kosong. Kita mau menggambar apa di sana gitu kan? Nah itu tidak untuk sekarang. Jadi justru untuk sekarang pemikirannya kita harus terbuka bahwa murid adalah sehelai kertas yang sudah memiliki garis-garis yang sama. Sehingga di sini, nah tugas kita sebagai pendidik menebalkan lakunya sesuai apa yang tergambar pada dirinya. Selanjutnya, kita sebagai pendidik juga harus membiarkan tumbuh sebagaimana kodratnya. Jangan memaksa padi harus tumbuh jagung. Jangan memaksa jagung harus tumbuh ketela. Tidak bisa. Jadi jagung kita bimbing jadi jagung. Kedelai kita bimbing menjadi kedelai. Seperti itu kira-kira Ibu. Mungkin sampai di sini masih bisa dicerna, diikuti. Terima kasih Ibu Bapak guru hebat. Kita lanjut ini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai
kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pada profil pelajar Pancasila di sini karakter-karakter anak yang diharapkan terwujud yaitu ada kreatif, bernalar kritis, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Kita lanjut di mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori. Jadi kalau dulu stimulus respon, kenapa jadi begini? Semua orang melihat hal yang sama. Artinya kita sebagai guru melihat anak itu sama saja. Kamu ini belajar ini dengan cara begini, harus mampu begini, gitu kan? Jadi zaman dulu mah sama semua. Tapi pada kenyataannya bukan begitu, Ibu Bapak hebat. Jadi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ibu Nopi gambarannya begini, dia maunya begono, mau tumbuh menjadi ini si anak. Yang ini belum tentu dia mau ditumbuhkan seperti Bu Nopi, gitu ya. Jadi itu kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita yang ketiga itu kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Zaman dulu menurut kita benar, jadi kamu juga harus akan mengikuti itu juga benar, gitu kan? Kalau teori kontrol itu bukan begitu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau seseorang melihat gajah yang pegang ekor, ya gajah itu seperti itu. Yang pegang belalai, yang pegang telinga, yang pegang kaki, akan berbeda pandangannya. Tapi betul itu masih gajah. Itu seperti itu. Kemudian, perilaku buruk dianggap sebagai suatu kesalahan. Jadi, kalau stimulus respon, anak melakukan kesalahan tuh, berperilaku kurang baik itu salah kamu, gitu. Kita menjas, kamu tuh jangan begitu, kamu jangan begini. Gitu. Kalau untuk teori kontrol ini, nah, yang keempat ya, perilakunya memiliki tujuan. Mau seperti apapun, anak melakukan apapun karena anak itu memiliki tujuan. Hanya saja kita tidak tahu anak begitu itu karena apa. Nah itu kan, karena apa sih dia begitu? Maaf, ini pengalaman pribadi mungkin ya, yang kalaupun ada pengalaman ibu bapak ya berarti mari kita perbaiki. Gini, anak melakukan salah, daku orang maka kelihatannya seperti itu, ya salah saja tanpa menggali kenapa kamu begini, alasannya kenapa kamu berbuat itu. Mungkin kan hanya pertanyaan itu tidak menggali lebih dalam kenapa anak melakukan itu, hanya sekedar kenapa sih kamu begitu, tanpa kita membuka pikiran kita untuk masuk ke alam dia. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, hanya kalau yang teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol, hanya kita, saya yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian kalau stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, itu kebalikannya. Kemudian yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita bujuk anak gagal, bisa mau tidak mau paksa saja, gitu kan? Nah, kalau
Untuk di teori kontrol tidak seperti itu lagi. Jadi anak itu lebih ke kita melakukan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan baru. Gitu. Yang terakhir, model berpikir kalau di stimulus respon itu menang kalah. Artinya begini, kamu nurut ke saya, saya menang gitu ya. Kamu kalah. Tidak begitu untuk teori kontrol. Jadi model berpikirnya saya menang, anak juga menang. Artinya pesan yang kita sampaikan ke anak, anak tidak merasa ada paksaan. Jadi otomatis anak enak, kita pun enak. Sangat beda dengan model menang dan kalah. Diam kamu mah, harus nurut sama ibu. Itu kan menang dan kalah. Kita yang berkuasa, anak yang mengikuti. Itu kira-kira seperti itu. Nah, ada yang ditanyakan? Sampai sejauh ini masih menyimak? Masih menyimak. Dilanjut. Yang kedua, makna disiplin. Nih, apa sih makna disiplin? Seperti apa yang seharusnya disiplin? Disiplin itu biasanya kita mengikuti aturan, itu disiplin ya. Nah, tetapi dalam budaya positif akan hadir ketika lingkungan karakter positif, kegiatan atau pembiasaan juga yang positif, lingkungan fisik juga positif. Intinya ya serba, kalau ingin positif semua harus positif. Jika ini karakter anak sudah baik, banyak pembiasaan yang baik, kemudian atau salah satunya timpang saja, misal karakter anak ini susah diatur, nah, akan tercipta budaya positif. Mungkin bisa budaya positif, tetapi disiplin positif tidak akan terwujud. Maka jika ingin kita memiliki disiplin yang positif, maka lingkungan karakter yang ketiga ini harus positif pula, begitu. Nanti juga akan lebih ngena, walaupun ini rada-rada bingung. Nanti di sana ada, kita kupas lebih dalam. Nih, makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa disiplin diri merupakan hal yang sangat penting. Menurut beliau, disiplin diri tidak hanya bersifat eksternal yang diberlakukan oleh pihak lain, tetapi juga bersifat internal yang seharusnya datang dari diri sendiri. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa setiap individu harus mampu mengatur dan mengendalikan diri mereka sendiri tanpa perlu diawasi secara ketat oleh pihak lain. Mulai terbuka kan? Nih, kita lanjut. Makna disiplin masih di seputar ini. Beliau berpendapat bahwa jika seseorang tidak mampu melakukannya dengan baik, maka pihak lain seperti penguasa, kalau di sekolah penguasanya kita ya, harus turun tangan untuk mendisiplinkan individu tersebut. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi dalam menjaga disiplin dan tata tertib. Dengan demikian, disiplin diri yang kuat, seseorang dapat menghindari ketergantungan pada paksaan dari luar dan mampu mengendalikan perilaku dan tindakan mereka dengan baik. Kita lihat selanjutnya, makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Menurut Diani, untuk menjadi seorang murid atau pengikut apapun itu, seseorang harus
paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kita ambil contoh. Putra-putri ibu bapak ingin mengikuti les piano. Karena kita suruh, apakah anak akan maksimal dalam mengikuti hal itu? Kan belum tentu. Betul sekali, belum tentu. Sebab mungkin karena takut mama, takut ayah, ikut saja. Pada dasarnya mungkin dia pengen les gitar. Pengen apa? Maka di sini anak mengambil les piano itu harus punya alasan. Anak mau apa kamu? Saya nanti mau jadi pianis dunia misalnya. Insya Allah anak pun dengan dorongan dari dirinya, faktor intrinsiknya akan keluar. Maka ibu bapak kalau nanti anak mau kemana, mau apa, tolong ditanya dulu. Jangan karena menurut baik menurut kita, tapi harus baik juga menurut anak, ya. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, hukuman, atau penghargaan. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Kita lanjut. Sudah jenuh sepertinya, mau ice breaking dulu. Mau ice breaking dulu. Silahkan, siapa yang mau? Mangga. Bu Lis. masih lanjut saja. Oke, kita lanjut ya. Ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Manusia memiliki 3 motivasi perilaku. Pertama, tadi ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia berperilaku hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau tidak mau dihukum. Hanya karena tidak mau dihukum saja dia melakukan itu. Dan itu berarti karena di sini ada hukuman, maka saya lakukan itu. Karena dia menghindari rasa sakit. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mampu tidak mampu akan diusahakan untuk mampu, untuk bisa. Karena apa? Karena sesuatu akan saya ambil di sana. Kalau tidak ada dia belum tentu. Itu juga faktor ekstrinsik, masih dari luar. Nah, ini ada faktor dari dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sungguh sulit memang. Ini dilema kita. Bahwa yang pada kenyataannya ibu bapak masih merasa untuk yang ini pernah melakukan, bukan anak saja. Apakah kita karena ada iming-iming lalu bersemangat? Pernah? Oke. Jujur saja. Oke. Karena ada sesuatu baru kita kejar. Ya toh? Oke, cukup jawaban sampai di situ. Nanti kita kupas di sana ya. Ini. Sanes ngajak tinju ya. Kita ini diibaratkan punya sesuatu yang berharga di sini. Bukanlah berarti ini ada emas dan berlian di sini, tetapi sesuatu berharga itu tergantung sikon ya, kumaha situasi dan kondisi. Jika posisi ibu bapak di padang pasir hanya bawa satu aqua gelas saja, apakah itu berlian di sana? Iya. Siapa yang mau dia minta? Apakah rela air itu berbagi, dikasih, direbut orang? Rela tidak? Tidak. Justru kita juga masih kurang. Di tengah gurun hanya ada segelas air. Itu adalah berharga. Kita dipaksa seperti apapun, ya
tidak akan dikasih, tidak akan mau ngasih itu. Jadi intinya kalau misalkan ini air kita umpetin di sini, apa mau dipaksa-paksa? Tidak kan? Itu posisi. Akan beda dengan misalkan anak di sini, anak bawa duit 2.000, dipaksa sama temennya dipinta, ya itu makannya cuma 2.000. Ya itu hal yang berharga buat anak. Saya yakin anak tersebut tidak mau untuk dipaksa seperti apapun untuk membuka kepala untuk menghilangkan sesuatu yang berharga. Itu seperti itu. Karena ada faktor intrinsik. Jadi kita di sini bagaimana cara membangun faktor intrinsik di diri anak. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, nanti akan ada keterkaitan dari awal sampai ke sini. Akan ada ya. Di sini kita akan bahas hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada kasus Anita menumpahkan minuman di meja. Kalau kita hukum begini, untuk lain kali kamu berdiri di depan kelas dulu ya, misalkan. Anak sakit tidak? Sakit itu bukan berarti karena kita tabok, kita tampar saja. Dia kan merasa malu berdiri di depan kelas. Itu juga sama. Kita menyakiti. Menyakiti bukan karena kasar saja ya. Jadi kalau hukuman itu bersifatnya satu arah. Hanya dari guru saja. Ini hukuman itu sudah saya bilang tidak berupa fisik saja, tetapi bisa psikis. Masih kasus yang sama ya, Anita menumpahkan minuman di gelas. Kalau kita menggunakan konsep konsekuensi, nah ini tolong bersihkan kembali meja yang basahnya ya. Nah itu anak gimana tuh kira-kira? Iya membersihkan. Tapi posisi itu anak masih bingung. Kenapa saya harus bersihkan? Gitu. Ya, kenapa? Kan belum tentu alasannya apa dia numpahin itu. Ya, si bingung. Ya, tapi hanya kita yang lihatnya. Ya oke, konsekuensi sudah disepakati. Oh kita karena numpah, ya oke lah, gelap gitu ya. Tapi murid tetap tidak nyaman walaupun dalam jangka waktu yang pendek ya. Kita lanjut saja. Nah ini masih kasus yang sama dengan restitusi cara penyelesaiannya. Jadi menurut kalau kita gali tadi, anak melakukan kesalahan tidak ketika menumpahkan air? Yes, karena ibu-ibu kalau bilang, iya salah, gitu kan, salah. Gitu. Tapi ketika restitusi bukan itu, justru nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa. Nah, kamu tahu kan caranya untuk memperbaiki ini, gitu. Anak tuh berpikir, tidak diperintah kan? Anak berpikir, oh iya bu, mungkin saya harus ngelap. Dia sadar tanpa diperintah, tapi pesan kita sampai, keadaan oke, gitu ya. Nah biasanya restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan. Dia tidak merasa salah. Dia numpahin bau cara karena enggak sengaja atau apalah itu, tapi anak tidak merasa salah. Kemudian anak nanti berpikir, oh harus memperbaiki kesalahan kalau begini, iya harus seperti apa, gitu. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus. Saya, ini kenapa? Harus bagaimana saya? Ke diri sendiri fokusnya. Kemudian, nah jika dengan restitusi anak ya akan baik-baik saja. Coba dengan tadi dihukum. Malu kan kembali ke kelompok anak, ke kelompok mereka, ke kelompok anak tadi akan malu. Tapi dengan ini ya biasa saja. Oh, anak tidak disalahkan, itu seperti itu kira-kira. Tapi ini akan lebih dikupas di akhir. Ini baru sebagian saja.
Kita lanjut. Nah ini, pernah tidak ke anak-anak ibu bapak guru hebat ini yang bisa jawab boleh pulang duluan loh? Pernah? Angkat tangan yang pernah. Bu Pupu tidak pernah? Oh pernah. Kenapa tidak angkat tangan? Pernah. Oke. Kemudian siapa yang paling cepat hafal surat ini? Nanti ibu kasih pensil. Gitu. Pernah? Pernah. Saya juga pernah loh. Gitu ya. Tapi kita di sini kita belajar. Kemudian Arkan sayang, apa kamu tidak kasihan sama ibu? Jika kamu begitu terus, ibunya capek loh. Gitu. Pernah nggak? Baik sekali kan kita ngomong baik kan? Jangan begitu dong. Aduh ibu capek sekali. Mana pusing. Pernah? Pernah. Tapi kan lembut kita ya. Kita ngomongnya lembut kan? Gitu. Terus kalau yang ini pernah nggak? Ih, kamu mah susah banget diatur. Pernah juga? Pernah juga. Tepuk tangan. Ternyata ibu bapak semua pernah mengatakan ini terhadap anak-anaknya ya. Oke. Terima kasih untuk kejujurannya ya. Tapi boleh tidak? Mana hal yang paling baik di antara keempat ini? Apa? Ada? Tidak ada. Oke, iya betul, tidak ada. Walaupun akan sayang, itu tidak boleh. Nah dia jadi capek, jadi ya tidak boleh ya. Oke. Kita lanjut. Tadi sudah dicontoh dari awal. Siapa yang berani maju ke depan? Ibu kasih hadiah ini ya. Nah, ini saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu hal yang baru atau karyawan agar melakukan pekerjaan yang baik. Nah, kalau kita terus-menerus memberikan hadiah, ini kita sedang berasumsi mereka tidak melakukan atau mereka dapat melakukan atau sebaliknya tidak memilih untuk melakukannya. Kenapa bisa begitu? Nah, nanti kita bahas lagi ya untuk hadiah. Nah, ini penghargaan akan menjadi hukuman. Kaget enggak sih? Justru kita juga sebagai guru berharap tuh hadiah itu kan, berharap sekali. Oh ingin gua kali ini pengen dapat ini. Tapi di sini justru penghargaan akan menjadi hukuman. Kenapa bisa? Nih. Karena jika penghargaan terus diberikan, satu, tidak efektif sebab hanya mendorong faktor ekstrinsik. Tadi sudah dibahas faktor ekstrinsik dan intrinsik. Kemudian yang kedua, merusak hubungan sebab akan menimbulkan kecemburuan. Bu Pupu dapat hadiah, ya. Ini yang lain, Bu Pupu wae, gitu kan? Gitu. Itu cemburu gitu. Anak-anak juga kan begitu. Bisa saja, nih dia mah ada anak kesayangan si ibu, pasti hadiahnya dia lagi, kan itu. Gitu. Kemudian mengurangi ketepatan sebab hanya menginginkan hadiah, bukan tanggung jawab. Nah, kita datang pagi karena kita dapat reward, itu ya, bukan karena tanggung jawab. Kita cepat-cepat nyelesain tugas karena ibu nanti suka kasih bintang atau apalah itu. Kemudian menurunkan kualitas sebab cenderung mengesampingkan mutu dan hanya hadiah gitu ya. Kemudian mematikan kreativitas sebab akan mengambil keputusan yang cenderung aman sehingga tidak akan mencoba hal baru. Ya udah, yang penting ini selesai kok, udah dapat hadiah selesai.
Beda dong dengan, oh ini selesai. Tapi coba nih dengan materi yang ini, kita kan naik level tuh. Tidak hanya, udah selesai, hadiahnya sampai sini, dah. Nanti baru ada dia berusaha lagi gitu. Ya, paham kira-kira? Oke, terima kasih. Lanjut? Next. Tugas kita ini mengusahakan agar anak didik kita tidak mengharapkan penghargaan atau hadiah karena melakukan sesuatu. Karena jika anak berharap mendapatkan penghargaan ataupun kita sebaliknya, karena tadi ibu bapak bilang kita juga kadang-kadang berada pada posisi itu. Nah, jika anak berharap mendapatkan penghargaan, maka anak tidak menyadari tindakan baik yang ia lakukan. Jadi kita memahami materi ini itu bukan tidak berpikir ini baik buat diri kita, tapi yang dikejar itu yang dibungkusnya. Gitu. Itu seperti itu. Ada yang ditanyakan? Lanjut. Oke. Nih, adakah pelajaran baik yang bisa kita ambil dari bentuk hukuman karena hadiah ini? Angkat tangan yang bisa. Kira-kira pelajaran buat kita itu terkait hadiah menghadiahi harusnya bagaimana? Apa itu? Stop dengan hadiah. Itu kira-kira ya. Stop dengan hadiah. Ini contoh kasus yang harus kita benahi ini. Misalkan anak memakai seragam lengkap agar tidak terkena hukuman. Membersihkan sampah orang lain demi kenyamanan belajar dan kesehatan. Menyelesaikan tugas tepat waktu agar tidak terkena hukuman pulang telat. Yang mana kira-kira kalimat yang menurut kita baik? Yang mana? 1, 2, 3. Ya, 2. Yang seragam tuh, dia tuh seragam nggak ngeh. Ya, karena takut dihukum. Kalau nggak pakai seragam, dia takut dihukum. Bukan karena, ya saya sekolah aturannya harus pakai seragam. Itu lebih karena dia takut. Tapi ini mah nggak ngedumel. Ada sampah orang lain, ih karena jijik, udah buang aja. Bukan, hey, ini buang. Udah buang aja. Tapi itu kan udah sadar. Bisa seperti itu. Mudah-mudahan untuk hal yang lain, termasuk saya, ibu bapak guru hebat, dan anak didik kita bisa melakukan hal-hal positif yang kita benahi tentunya ya. Kita lanjut. Ini ada keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Apa bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas dan peraturan kelas? Apakah ibu bapak sudah pernah membuat keyakinan kelas? Peraturan kelas? Aturan di kelas? Ada. Jadi sejauh ini baru ada aturan kelas ya. Aturan kelas diantaranya seperti apa? Dilarang gitu. Itu. Oh iya. Dilarang mencoret tembok. Dilarang berisik. Itu. Bisa dilarang. Ya berapa? Kira-kira berapa peraturan? 1, 5, 10, 20. Lumayan banyak, lebih dari 10 atau lebih dari 5? Lebih dari 5. Oke. Lumayan kalau lebih dari 5. Biasanya peraturan itu 28 aturan. Ini kita lihat ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau aturan tadi dilarang main bola di kelas, dilarang mencoret, dilarang menyela omongan teman, dan dilarang terus. Tapi nanti kalau keyakinan kelas lebih ke, kalau kebersihan satu gitu ya, lebih ke ya kalau terperinci ke peraturan.
dipersempit. Kalau keyakinan kelas lebih menyempit. Ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Bukan seperti tadi. Dilarang. Itu tidak boleh ya. Kalau dilarang itu kan tidak positif kalimatnya. Biasanya kalimat tidak positif itu ada di peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas bukan dilarang lagi ya, tapi menggunakan kalimat positif. Nah, kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, dengan harapan mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita. Ya iya, Bu, iya, bikin aturan untuk orang di luar kelas dipakai sama kita, tidak mungkin ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu bukan sama ibu bapak guru ya, tapi dengan anak-anak dilibatkan. Kita tanya, kalau bagusnya di kelas kita seperti apa ya? Misal kata anak, jangan ribut Bu. Oke, jangan ribut. Terus apa lagi? Jangan main bola Bu. Tuh cewek cowok mah suka main bola. Tidak boleh gitu. Jadi sama-sama. Jadi anak itu tahu aturan yang akan nanti mengerucut itu gitu ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Up to date. Oh iya, boleh. Silahkan kalau mau yang mau ke belakang, boleh saja. Ini diantaranya ada kesepakatan kelas yang tadi saya sudah garis-garis sedikit. Ini adalah contoh dari anak ya. Ini mau apa? Ini diantaranya kalau mau berapa juga dari anak boleh ya. Ini ada mendengarkan ketika guru temannya. Ini datangnya dari anak. Kita hanya mengarahkan anak itu biar Bang Ted nggak enak kalau begini loh gitu. Terus dan lain. Misalkan kan di sini tidak ada untuk kebersihan misalkan. Dilarang coret-coret tembok, serat gitu kita. Nah, akhirnya kita kerucutkan menjadi keyakinan kelas, di mana misalkan ini beberapa hal bisa di sini menghormati diri sendiri dan orang lain, kan berarti di sana ada sopan terhadap guru, sayang terhadap teman, tidak boleh. Nah ini, jadi kita kerucutkan di antara paling 5-6 lah cukup untuk mudah diingat oleh anak ya. Itu diantaranya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Bisa ibu bapak guru hebat membedakan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Apakah berencana untuk mengganti peraturan kelas? Bagusnya diganti ibu bapak, sebab peraturan kelas itu seolah-olah anak tidak sadar emang apaan gitu kan, anak tidak dilibatkan ya. Kita lanjut. Dengan keyakinan kelas, anak akan memahami kesalahannya sehingga dia akan sadar dan bertanggung jawab atas semua perbuatannya tanpa merasa terpaksa. Nanti dicek. Ini apa? Ya, perbuatannya tanpa merasa terpaksa karena dengan keyakinan kelas. Jadi kita kan bisa begini. Kita kan sudah sepakat dan udah membuat keyakinan kelas, tidak boleh. Oh iya, nanti saya salah. Ada itu. Nanti di sana kita bahas lagi ya. Bahas lagi. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, ada hal baik yang mungkin ibu bapak bisa cerna? Banyak. Alhamdulillah. Banyak yang diterna, tapi ibu saya harap diterapkan juga ya di kelasnya. Lanjut saja atau ice breaking dulu? Ini kenapa ini? Tapi masih semangat? Oh, semangat. Terima kasih. Gal. Ini kebutuhan dasar manusia, ibu bapak guru hebat.
Ini. Pertama, bertahan hidup, kebutuhan kita ya. Kasih sayang dan rasa diterima, kita juga butuhkan. Penguasaan atau pengakuan kita itu mampu. Jadi orang-orang tidak menyepelekan kita ya. Itu kebutuhan kita juga. Kebebasan, freedom. Yes, kita butuh bebas. Kesenangan, ya jelas kita butuh senang-senang ya. Tapi kesenangan yang seperti apa? Mari kita buka kupas satu persatu. Ini kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi. Nah, di antaranya kesenangan. Misal, kesenangan tidak terpenuhi, maka ada kemungkinan manusia melakukan pelanggaran. Atau penguasaannya tidak terpenuhi, bisa melakukan pelanggaran. Arti di sini pelanggarannya bukan pelanggaran hukum ya Ibu Bapak, pelanggaran tentang kedisiplinan kita di lingkungan sekolah ya. Adapun itu tidak dapat kasih sayang, bisa saja anak-anak melanggar ya. Kita lanjut. Ini, yuk kita bedah kasus lagi. Tadi kasus menumpahkan air minum. Sekarang kasusnya, Fulan dilaporkan oleh teman-temannya karena kerap kali minta bekal terhadap temannya secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang Anda akan lakukan? Setelah kita belajar beberapa materi tadi, kira-kira mau apa? Menurut Anda, kira-kira apa sih alasan Fulan melakukan itu? Ya, kita lihat dari 5 kebutuhan manusia itu tadi. Dalam konteks penerapan disiplin positif, sebaiknya mencari tahu alasan Fulan melakukan tindakan tersebut, agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Fulan. Apabila jawaban Fulan karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti kebutuhan Fulan adalah untuk bertahan hidup. Ya karena lapar. Karena lapar apapun, ya lapar. Kita tahu lapar seperti apa lapar. Ya lapar ya. Itu ingin bertahan hidup dia. Jadi kita tidak bisa menyalahkan anak mengambil makanan orang. Kamu ini nggak bisa. Dan dia bertahan hidup. Salah kan kita kalau kamu itu nggak boleh begitu. Nah itu kan salah ya. Disalahkan jadi kita yang salah ketika mengetahui alasan Fulan untuk bertahan hidup. Ini kasus sederhana ya. Kemudian apabila jawaban Fulan karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, dioconan seperti itu ya mungkin, maka kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Jadi dia ingin diterima ya sama temannya gitu. Tapi kan mengganggu temannya, iya karena dia tidak tahu mengganggu dianya yang terganggu, tapi kan Fulannya mah asik mengganggu. Gitu. Kemudian yang ketiga, apabila jawaban Fulan adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginan Fulan, maka kebutuhan yang ingin dipenuhi Fulan adalah pengakuan atas kemampuannya. Yang keempat, apabila jawaban Fulan karena dia merasa bosen. Nah ini ibunya bawa bekal telur lagi, seminggu telur melulu. Misal, atau kerupuk dan kerupuk, gepuk. Maka mungkin Fulan ini kebutuhannya adalah kebebasan. Dia maunya kan jangan kerupuk dong mah, misal. Ya ikan asin kali-kali gitu ya, gitu. Kemudian yang terakhir, apabila jawaban Fulan adalah karena iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, maka
kebutuhannya adalah kesenangan. Ini dia ingin senang-senang dengan ngajailin teman. Kemudian ini, kita ke posisi kontrol. Nah, nanti ibu bapak di sini akan tahu di posisi manakah kita, ya, atau ya seperti apa, kita lihat saja. Posisi kontrol ini ada 5. 1 penghukum, pemantau. 3 pembuat rasa bersalah. 4 teman. 5 manajer. Ini adalah posisi penghukum. Biasa penghukum gini-gini, kamu ya, gitu ya, mata belalak, suara tinggi, itu penghukum. Biasanya murid ditekan, ya, karena disalahkan. Tetapi murid akan menempatkan kita sebagai guru di luar dunia berkualitas. Maksudnya di luar dunia berkualitas itu seperti apa? Begini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Misalkan anak, karena kita sering marah, kira-kira anak takut tidak? Takut saat itu, di belakangnya ngeledek. Iya, biarkan saja, paling juga dia nanti marah lagi. Tidak ada solusi. Anak akan mengulangi dan mengulangi kesalahan. Atau bisa saja anak itu dendam sama kita. Jadi tolong, apakah pernah seperti itu? Tidak kan? Mudah-mudahan tidak, ya. Kita lanjut ke posisi kedua, yaitu pembuat rasa bersalah. Biasanya kalau pembuat rasa bersalah itu, misalkan anak ada kasus, panggil ke sini, kita ceramahi panjang lebar. Panjang kali tinggi kali lebar dan lain sebagainya. Tetapi memang posisi ini anak masih memposisikan kita di dunia berkualitas. Tapi masih ada tapi. Sini. Nah, kalau misalkan yang dikatakan pembuat rasa bersalah itu, tahu tidak? Kan tadi sudah ada contoh di belakang di sana. Tahu tidak? Ibu sudah capek mengingatkannya terus menerus, tapi kamu ngulang aja, jadi stres ibu, gitu kan? Nah ini, jadi anak tuh, oh iya saya salah ya, maaf ya bu, maaf. Gitu. Jadi anak, aduh malu dah sama ibu itu, merendah diri. Jadi si anaknya, itu kira-kira itu kurang baik juga ya buat anak. Ya. Kita lanjut ke teman. Seperti apa sih biasanya teman? Nah, biasanya kalau teman guru yang memposisikan diri sebagai teman, biasanya banyak memberikan banyak sekali alasan. Tapi kan bapak maunya kamu itu begini loh nak, kamu itu nih. Nah, di sini anak tetap kita di dunia berkualitas, dimaksud di dunia anak tetap berkualitas, bahkan kita akan menjadi orang yang sangat penting buat anak tersebut. Tetapi masih ada tapi, ya. Ini teman itu mengatakan, ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak. Nah, tetapi di sini anak akan ada kalanya anak merasa kecewa. Kecewanya bagaimana? Ketika misalkan guru toh tidak ada kalanya misalkan tidak sedekat yang dia inginkan, maka anak akan merasa kecewa. Tetapi kemudian anak juga kalau terus gurunya hadir sebagai teman, maka anak tidak akan mandiri dan ketergantungan. Nanti juga sama ibu dibantu kok, nanti juga sama bapak kok diajarin lagi, gitu ya. Itu seperti itu. Nah ini yang keempat, posisi sebagai pemantau. Apakah kita pernah menjadi pemantau? Biasanya kalau pemantau itu tegas ya, tegas mengawasi
Jadi ini guru meletakkan guru dan hukum di dunia yang berkualitas. Itu yang dilakukan anak. Tapi kita lihat. Silahkan. Nah ini, kalau pemantau, misalkan anak melakukan sedikit kesalahan, apa peraturannya? Apa peraturannya? Harus ini, Bu. Iya. Jadi kamu nggak boleh begitu, gitu kan? Jadi kamu ini aturan kelasnya bagaimana? Harus menyelesaikan tugas. Jadi ini anak, saya nih harus berapa lembar, harus selesai gitu. Ini, nah, anak akan menitik beratkan pada hadiah atau sanksi untuk dirinya. Kalau tidak selesai saya dihukum, nah gitu. Jadi masih tetap bukan pada kesadaran diri anak ya. Tapi kita lihat yang ini, manajer. Biasanya manajer ini melakukannya tulus dan disertai dengan bahasa tubuh dan mengakibatkan si anak merasa bertanggung jawab atas kesalahannya. Ini kalau dengan tubuh itu seperti tadi, apa-apa gitu, apa-apa, asal nanti gimana kita cari solusinya, seperti itu. Kita lanjut, kita masih ada di sini. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini jika anak melakukan kesalahan? Nah ini, kita bukannya dari meja itu dilap ya. Nah bukan begitu. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki situasi ini? Nah ini, jadi si anak berpikir bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan dan keadaan ini. Sehingga anak akan timbul mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki setiap kesalahan. Jika kita melakukan posisi kontrolnya terhadap anak sebagai manajer, jika terus-menerus, insya Allah anak pun akan makin mandiri ya. Itu seperti itu. Ibu bapak masih dilanjut saja atau mau istirahat dulu? Ada masih satu lagi. Gimana? Lanjut aja. Oke. Yang terakhir ibu bapak ya, ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini cara menyelesaikan permasalahan terhadap anak didik kita. Bagaimana seharusnya kita menyelesaikan permasalahan yang ada pada anak ini? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah mereka sehingga mereka bisa kembali kepada pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen ya. Ini adalah segitiga restitusi, di mana di dalam segitiga restitusi ada langkah-langkah yang harus kita jalankan. Di antaranya menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi kebutuhan. Nah ini, kalau kita dalam menstabilkan identitas, ibu bapak bisa menanyakan atau bisa mengatakan ini, misalkan anak berbuat salah apa saja lah ya. Kalau kasus bisa berbeda-beda, bisa kita maksudnya bisa kalau untuk berpikir apa saja dulu gitu ya. Begini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kalau misalkan kasus anak nih, berbuat salah itu tidak apa-apa kok. Tapi bukan berarti membolehkan anak salah terus, bukan. Karena di sini kan menstabilkan identitas dulu, maksudnya biar anak tidak merasa gimana gitu ya.
Kemudian atau bukan berarti setiap ada permasalahan harus ini semua yang dikatakan, bukan. Ini adalah penggalan-penggalan kalimat saja yang cocoknya yang bagaimana, yang mana ya? Tidak ada manusia yang sempurna kok. Nih, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, ibu juga pernah kok. Kita bisa menyelesaikan masalah ini dan lain sebagainya. Ini ibu bapak guru hebat semua, bisa bapak, bisa dibaca saja. Itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang langkah kedua, kita lakukan validasi tindakan yang salah. Bagaimana validasi tindakan yang salah itu? Begini, jika anak misalkan memecahkan vas bunga, misalkan memecahkan vas bunga. Langkah awal tadi tidak apa-apa, semua orang juga teman kamu juga pernah kok ada yang mecahin seperti ini gitu. Itu langkah pertama. Yang kedua, misalkan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanya lagi kan, alasannya kenapa? Gitu. Nanti anak jawab lagi, gitu kan? Nah, kemudian kalau tadi kita ambil kasusnya pecahkan bunga ya. Nah, ini menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Yang tadi kita buat dari keyakinan kelas. Misalkan dalam keyakinan kelas itu menjaga kebersihan dan kerapihan. Si anak, saya tidak menjaga kebersihan dan kerapihan. Kan pas bunganya pecah jadi tidak rapi, tidak indah. Oke, misalkan kata kita tuh. Terus kalau gitu kamu ini melakukan betul tidak gitu. Ya pasti anak sadar, oh tidak. Terus bagaimana cara memperbaikinya? Jangan mentang-mentang karena anak ya udah maafkan sih, udah nggak apa-apa. Ya bukan seperti itu. Tapi lakukan tindakan yang segitiga restitusi. Tadi misalkan saya ibu bersedia mengganti vas bunga mau bawa dari rumah. Ya iya, harus begitu. Harus kita ajarkan tanggung jawab terhadap anak. Tetapi anak akan yakin dan percaya bahwa yang dia lakukan itu bukan paksaan dari kita. Beda halnya dengan begini. Kamu memecahkan bunga, ganti kamu, bawa dari rumah. Anak beda kan? Beda jika tahapan-tahapannya seperti yang saya tadi bicarakan atau dengan langsung saja. Pada intinya tetap seperti itu, mengganti dengan vas bunga, tetapi apa pelajarannya? Tidak ada nilainya, gitu ya. Kamu ganti, bawa dari rumah, bilang sama ibu kamu memecahkan jendela kaca, memecahkan ini, gitu. Misal seperti itu, tidak boleh seperti itu. Tapi lakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terhadap ibu bapak guru hebat semua. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan ada yang bermanfaat. Kalau bagus, mangga diterapkan di kelasnya masing-masing. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, karena tadi saya sudah memberikan kesempatan bertanya, boleh nanti tanya. Kita belajar sama-sama saja, ya. Baik, itu pemaparan saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aduh, nih.